Bapak Ibu yang mulakan Allah, ini puji syukur kepada Allah. Mohon maaf agak masih belum stabil Pak, baru pulang dari negeri Fir'aun. Teman-teman pada ziarah ke Fir'aun, saya enggak gitu. Kita ziarah ke musuhnya Fir'aun. Kita insya Allah Ananda Rizky esok akan mengamalkan satu sunnah Rasul, yaitu dikhitan. Maka orang dulu sebut dikhitan itu disunat. Disunat itu maksudnya disunnahkan amalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ciri-ciri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di situ bukan yang dikerjakan berpahala, ditinggalin nggak apa-apa, bukan. Sunnah itu bahasa Arab artinya sirah wa tariqah, perjalanan hidup. Bahkan boleh diartikan ta'alimun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disunat berarti tidak hanya kepala, badan, pikiran, mohon maaf, sampai alat vital pun harus ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu detailnya agama ini, ya. Dan yang pertama kali mengamalkan khitan itu Nabiullah Ibrahim. Nabiullah. Nah, maka di Quran itu ada kalimat wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Surat Maryam ayat 41. Nanti silakan dicek di rumah ya. Wazkur fil kitab, sebutlah, ingatlah, kisahkanlah mengenai siapa di dalam kitab tentang Sayyidina Ibrahim. Innahu kana, sesungguhnya Ibrahim itu kana, adalah dia mempunyai sifat siddiq. Apa arti siddiq? Saddaqa yusaddiqu, ya. Shadiq, siddiq. Apa arti siddiq? Orang yang berkesesuaian zahir dan batinnya. Apa yang dia katakan di batinnya, zahirnya ngikut. Jangan dibalik. Jangan lisan diikuti oleh yang di dalam. Jangan. Yang di dalam diikuti oleh yang di luar. Itu siddiq. Siddiqan nabiyya, ya. Lalu dikisahkanlah di situ tentang Sayyidina Ibrahim, macam-macam. Di Quran banyak sekali kisah Nabi Ibrahim. Bapak Ibu kalau cek di Quran, minimal seingat saya ada 60 lebih. Bahkan seumur dengan umur baginda Nabi Muhammad SAW, 63 kali nama Nabi Ibrahim muncul di Quran. Nanti kalau salah mohon dicek, ya. Mohon dibenerin. Tapi seingat saya 63. 63 itu umur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan, kalau kita memasukkan orang ke dalam kubur atau nutup mata orang yang belala, orang kalau mati matanya belala nggak? Matanya nggak ngikutin ruhnya, kecuali dia ahli zikir khafi, ahli zikir kolbu, maka matanya nutup waktu dia meninggal sendiri, nggak ditutup siapa-siapa. Allah yang nutup sendiri. Itu terjadi pada ayah saya. Jadi saya nggak nutupin mata ayah saya, dia matanya nutup sendiri. Sebelum dia melepaskan, ya, berpisah ruh dengan badan, matanya nutup, lalu zikir, dalam zikirnya dia pergi. Ya. Nah, dianjurkan baca apa? Bismillahi ala millati rasul, millati Sayyidina Ibrahim, atau Bismillahi ala millati Rasulillah. Ya. Dengan nama Allah, ya, dengan millah Rasulullah atau millah Sayyidina Ibrahim. Dan ajaran Nabi Ibrahim itu disebut Hanifah. Apa arti Hanif? Ada yang nama Hanif nggak? Ada yang namanya Hanif? Nggak ada ya?
Bagus tuh dikasih nama anak Hanif. Ya. Kalau perempuan Hanifiyah. Hanifiyah itu istri Sayyidina Ali setelah Fatimah meninggal. Anaknya namanya Muhammad Al-Hanifiyah. Ya. Al-Hanifiyah, Hanifiyah itu artinya hati yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ada hadrahnya Jisam. Udah main dari tadi? Udah ya? Udah capek belum? Udah sunat belum? Siapa yang belum disunat tuh? Lah ente sholawatan di rumah orang yang disunat, belum disunat gimana? Tapi gak apa-apa, Nabi Ibrahim disunat umur 80. Umurnya berapa Pak? 64, udah disunat Pak ya? Belum 2 kali. Kok di zaman Nabi Ibrahim ini pertanyaan banyak? Nabi Muhammad SAW lahir itu gak disunat. Berarti ada orang yang lahir, mohon maaf, alat vitalnya gak ketutup. Gak ada tuh yang nutupin. Kebayangkan yang nutupin itu? Ada ghilafnya itu. Berarti sebelum Nabi Ibrahim, nabi-nabi dan sampai Nabi Nuh, Nabi Adam itu enggak. Jadi alat vitalnya itu memang enggak ketutup. Dan itu kembali lagi kesempurnaan itu pada tubuh Sayyidina Muhammad SAW. Nah, Nabi Adam itu tercipta ideal, enggak ketutup. Maka enggak ada disunat kan Nabi Adam? Ada enggak riwayatnya Nabi Adam disunat? Enggak ada Pak. Ya. Enggak ada Nabi Adam disunat. Nabi Adam itu sudah hidup di surga sehari per 2 hari, tapi harinya surga. Sehari surga berapa tahun di sini? Sehari di surga berapa tahun di sini? 1000. Dan satu-satunya makhluk yang diizinkan tidur di surga cuma Nabi Adam. Di saat tertidur, Allah ambil salah satu dari organ tubuhnya untuk bahan menciptakan pasangannya. Walaupun ini diperdebatkan dari tafsir, tapi saya percaya itu. Saya percaya itu. Ya. Tapi kalau ibu-ibu ini nggak dari tulang rusuk, nggak. Yang dari tulang rusuk Sayyidatuna Hawa. Kalau ibu-ibu ini nggak. Ibu-ibu ini ya dari ibunya. Yang diciptakan dari tulang rusuk siapa? Hanya Sayyidatuna Hawa. Kalau kita ini udah enggak. Ya. Diwazkur fil kitab Ibrahim, maka perintah ini menunjukkan wajib menceritakan Sayyidina Ibrahim. Maka Bapak Ibu, saya kalau khutbah nggak pernah kehabisan bahas sama ceramah. Kenapa? Karena kisah tentang para nabi itu banyak. Dan saya membaca satu kitab itu, ada satu kitab sejarah dari awal sampai akhir penulis. Dia nulis dari awal penciptaan alam sampai zaman dia. Tahu nggak Bapak Ibu berapa jilid itu buku? Bukunya 14 jilid. 14 jilid. Dan alhamdulillah Allah izinkan kami untuk membaca semua. Alhamdulillah. Ya, 14 jilid. Jadi kalau nyampe di ayat mana, langsung koneksi ke halaman mana gitu, bagian mana, alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah SWT. Ya. Sayyidina Ibrahim diperintah untuk sunat khitan. Khitan itu bahasa Arab qat'u, ya. Mazada atau masatara ala az-zakar. Memotong sesuatu yang nutupi zakar. Zakar itu bahasa Arab Pak ya. Bukan bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa kedokterannya penis atau alat vital. Pada punya nggak sih? Ente punya nggak? Bener. Ya kalau di fikih ngomong begitu biasa. Orang ahli fikih ngomong, mohon maaf, alat kelamin itu standar Pak, itu biasa.
Apalagi fikih perempuan, aduh, masya Allah detailnya dan rumitnya. Sampai ada satu buku khusus cuma ngurusin darah perempuan. Ya, kalau laki-laki kan nggak ada kan? Itu sebabnya laki-laki kalau dia bayi buang air, belum makan apa-apa nih, masih disusuin, susu murni, belum minum susu sapi. Itu kalau kena kain cukup dipercik, langsung suci. Kalau perempuan enggak. Kalau perempuan walaupun masih susu murni, air susu ibu, kata orang Malaysia susu badan, itu dipercik tetap dia najis. Dia mesti dibersihkan seperti perempuan dewasa. Nah, apa yang terjadi? Karena memang struktur alatnya beda. Makanya kita menganjurkan kalau di mana-mana tempat orang berkumpul, toilet laki perempuan dibedakan. Karena memang organ vitalnya beda dan hukum fikihnya beda. Terus ada orang mau persamaan. Persamaan laki perempuan nggak mungkin. Yang ada itu kesetaraan hak. Kesetaraan hak itu untuk perempuan apa, laki-laki apa gitu. Setara tidak mesti sama. Laki-laki dapat hak menikah 4, perempuan dapat hak gak punya suami 4? Kan enggak. Berani Haji Syam? Kan gak berani. Minal khaifin. Nanti Bu Haji yang marah. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh kok kemana ya? Bahasannya kok ke situ ya? Sayyidina Ibrahim, Bapak Ibu, anaknya berapa? Ini bukan ngetes nih, cuma konfirmasi. Anaknya berapa Nabi Ibrahim? Siapa aja tuh? Anak bukan bini, bukan. Ini pikirannya ke bini mulu nih Haji. Haji Iman, ini kayaknya mau nambah iman ini. Anak Nabi Ibrahim ada berapa? 3. 2 yang disebutkan di Quran. Yang disebutkan di Quran hanya 2. Yang disebutkan di riwayat hadis itu lebih dari 3. Ya. Ada yang saya ingat ya, pasti ingat yang pertama, Sayyidatuna Sarah, Siti. Kalau sudah biasa bahasa Arab ganti dari Siti ke Sayyidah. Ya, Siti itu Siti Tur kata orang nanti. Ya, ganti Sayyidah, Sayyidatuna atau Sayyidah dari Asia Tenggara. Namanya Sayyidah Qanturah. Semua itu tertulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, Imam Tobari dan lainnya. Nah, dari Qanturah ini muncul anak. Ada riwayat 4, ada riwayat 6. Nah, jadilah muka-mukanya kayak kita-kita ini. Ya, muka-mukanya kayak gini nih, ya. Bedakan sama orang Arab. Jadi kalau pas lagi umroh kita mikir-mikir nih Arab Mesir, rambutnya beda. Kita dengerin dulu dia ngomong. Dia ngomong baru tahu ini Mesir gitu. Orang Yaman sama Saudi ngomong dulu, beda nggak qafnya, beda nggak dialeknya, baru saya bisa bilang, oh ini dia orang Yaman, nih orang Saudi. Tapi kalau orang Indonesia nggak perlu ngomong. Ya, di tanah haram itu udah kelihatan orang Indonesia itu khas, ya, sangat-sangat khas. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ini di atas ente apa ini? Hei, apa itu? Wah, itu tanda udah sunat tuh ya. Sayyidina Ibrahim dapat anak setelah umurnya 80-an dari Sayyidatuna Sarah dan Hajar dulu. Ya. Dan itu setelah dikhitan. Saya nggak tahu nih zaman Bapak dulu khitannya pakai apa, Pak? Pakai bambu apa pakai pisau? Disuruh mandi dulu 2 jam gitu nggak? Pakai apa lu? Yang sebelum tahun-tahun 60 lah ya. Itu masih pakai apa tuh ya? Bambu. Ngilu. Mikirinnya ngilu kita, ya. Sayyidina Ibrahim
Nah, untuk apa beliau diperintahkan untuk bersunat, berkhitan? Bapak Ibu ini mohon maaf, secara fikih nih mohon maaf. Kalau kita buang air kecil, ini laki-laki ini khusus nih, ibu-ibu nonton aja dulu ya. Buang air kecil, itu sisa nggak di ujung? Kalau itu nggak dibersihkan, sholat kita nggak ada yang diterima. Sholat kita nggak ada yang ini secara fikih ibadah. Karena syarat sholat itu suci. Kalau ada yang sisa di situ, maka dia dihitung. Nah, maka anak-anak kita ini dulu, kalau canda-candaan bapak-bapak saya dulu, ya orang-orang tua kita dulu, kalau anak kecil belum disunat, jangan ditaruh di saf orang gede gitu. Itu sebenarnya nggak wajib, itu cuma kekhawatiran mereka karena anak kecil nih alat vital dia belum disunat. Dia kalau buang air kecil pasti netes di situ dan tersisa. Secara kesehatan itu air seni itu kotoran atau air bersih? Kotoran kalau nyisa dan berdiam di kulit, dia jadi penyakit atau bisa membuat orang sehat? Sakit. Itu sebabnya Bapak Ibu mohon maaf, kenapa penyakit kelamin muncul banyak pada orang yang tidak disunat. Sedangkan orang yang disunat jarang sekali kena, kecuali dia suka free sex, ya, suka ganti-ganti tapi nggak mandi wajib, nggak dibersihin. Kalau dalam Islam, mohon maaf, yang kecil-kecil ini belum paham nih. Kalau habis hubungan mandi toh, coba lihat orang-orang Barat begitu nggak? Emang tahu pernah ngintip? Belum. Tapi mereka emang nggak diajarin sama sekali. Selesai, langsung jalan, nggak dibersihin, nggak diapain. Kalau dalam ajaran Islam mesti dibersihin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang berkah Allah, saudara-saudariku, jadi khitan itu bukan menyakitkan di awal, tapi dia menyehatkan sampai mati. Menyehatkan sampai mati. Dulu Haji Isam berapa hari nggak ini awal disunat nggak bisa jalan? Sebulan. Itu pakai dukun kali ya? Malah teman saya ada yang lepas Pak 2 kali dia disunat. Lepas jahitannya dia. Kalau orang dulu kan enggak, ya, langsung dipotong habis. Jadi bagus. Ya, yang generasi saya itu jelek-jelek tuh hasilnya. Kena dijahit. Ini jelek nih hasilnya nih. Nah, Sayyidina Nabi SAW, beliau mengatakan apa kata beliau? Kata Nabi Muhammad SAW, "Wulidtu makhtuna." Aku terlahir sudah di khitan. Maksudnya, nah ini enggak ada riwayat yang menyebutkan beliau dikhitan oleh Jibril, itu hadisnya tidak sahih. Maksudnya, secara biologis ada orang lahir itu kuncupnya nggak ada Pak. Tahu kuncupnya? Itu nggak ada, barangnya nggak ada. Jadi betul-betul sempurna, dan itulah yang sempurna. Jadi Sayyidina Muhammad SAW itu dilahirkan sesempurna tubuh Sayyidina Adam. Loh kok bisa? Kenapa bisa? Karena nur yang ada pada Sayyidina Adam itu berasal dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ngaji nur ini ilmunya Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini muridnya Imam Salafi Wahabi, Pak. Dia nggak nolak Nur Muhammad. Sekarang jangankan Wahabi, ngaku Ahlussunnah aja nolak kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nur Muhammad itu kalau dizahirkan jadi syariat. Kalau dibatinkan jadi hakikat. Dizahirkan jadi apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau nur itu ada di rumah kita, ya banyak-banyak sholawat di rumah. Ya, konflik-konflik dikit itu biasa, ya diberesin pakai sholawat. Diberesin pakai apa? Maka ada adik kita yang ahli sholawat ini, selama masih ada mereka Pak, kiamat diundur. Ente jangan GR ya. Kalau masih ada orang sholawatan, kiamat diundur.
Percaya nggak? Orang sholawat kalimatnya gimana? Minimal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selama masih disebut nama Allah, kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, kiamat tidak terjadi. Makanya setan gak suka sama orang salawatan, gak suka sama orang yasinan, gak suka sama orang rotiban, rawian. Kenapa? Di dalam rawian, salawatan, yasinan nyebut nama Allah. Maka setan gak suka. Setan pernah gak suka. Masalahnya setan ini dua. Ada syayatinul jinni wal insi. Ada setan jin, ada setan manusia. Itu masalahnya. Biasanya ngelarang maulid setan jin apa setan manusia? Kalau ada orang gak senang dengan maulid Nabi Muhammad SAW, dia mungkin tidak setan, tapi lidah dia dipinjam sama setan. Ntar jangan nanti bilang tetangga kita yang gak senang maulid dibilang setan lagi ya. Terpanjang ceritanya kita ntar. Bisa ada laporan nanti ya. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, Sayyidina Ibrahim itu yang pertama dihitan, maka anak-anak kita yang dihitan disunat, diharapkan mereka mengikuti jalannya Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebut Abu Tauhid. Apa istilahnya? Abu Tauhid. Ini ada orang namanya Tauhid, Pak. Nih. Tapi bininya 2. Enggak sih, canda Pak, canda. Bini atu buninya. Ya, bininya atu serius. Atu di sono, atu sini. Canda Bang, udah ya canda, mohon maaf. Itu doa kali ya. Nabi Ibrahim itu gelarnya apa? Bapak Tauhid. Ini bagian akhir yang mau saya ceritakan ya. Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau lagi diganggu orang, terus tiba-tiba malaikat datang. Bro, itu ada yang ganggu ente, mau nggak aneh hancurin tuh orang, kata si malaikat. Kita bilangnya apa Pak? Hancurin aja gitu ya, bener nggak? Tuh lihat, besok dia mati kan, atau dia sakit, kita ngomong tuh, ente coba-coba ganggu aneh, ente nggak tahu siapa yang backup aneh ya kan? Gitu kita ngomongnya, bener nggak? Coba-coba ganggu aneh, ya? Orang sakti sealam semesta, gitu. Orangnya ngomongnya gitu. Itu kita. Nabi Ibrahim gak begitu Pak. Nabi Ibrahim gak begitu. Maka kalau ada orang ikut tauhid Nabi Ibrahim yang merupakan tauhidnya Nabi Muhammad SAW, coba perhatikan kisah ini. Sayyidina Ibrahim setelah beliau menghancurkan berhala, masih ingat kisahnya? Disisain yang gede satu, terus kapak ditaruh di situ, masih ingat? Ya, tujuannya apa? Tujuannya mengalahkan Namrud debat, karena Namrud ini nggak ada yang bisa ngakses dia, nggak bisa dideketin, nggak bisa diajak ngobrol. Maka cara dia bisa ngobrol sama Namrud, cari perhatian Namrud, maka dibuatlah kerjaan aneh-aneh. Dulu raja-raja mereka punya hutan atau punya lapangan, punya tanah khusus untuk berburu. Ya, di Perancis itu ada satu keraton mereka, istana, di belakangnya itu ada hutan, tempat berburunya para raja dan pangeran. Nah, di Babilonia dulu itu seperti hutan, seperti negeri kita dulu. Tapi negerinya kan berubah. Lama-lama setelah musim Nabi Nuh itu berubah. Nah, Nabi Ibrahim setelah Nabi Nuh, maka dia hanya kedapatan berburu di padang-padang tandus lah. Hutan-hutannya gak banyak. Si Namrud berburu, semua pemuda-pemuda keren datang, kecuali satu pemuda yang lebih keren ini, yang oleh Namrud disebut fatatun. Fata bukan fatatun, al-fata. Orang fata itu pemuda yang berani bersikap berbeda dengan penguasa yang zalim. Disebut fata, pemuda. Ya,
Jadi ini kalau masih cemen, penakut, itu belum disebut pemuda. Ya, pemudi aja. Ya. Sayyidina Ibrahim dihancurkan semua berhala di dalam kuil. Apa yang dia lakukan? Dia taruh kapak. Ketika Namrud pulang, disidanglah semua orang. Siapa yang gak ikut? Lagi nyari tahu siapa yang ngancurin ini. Semua orang bilang yang gak ikut cuma satu, si Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dipertemukan dengan Namrud. Ditanya oleh Namrud. Jadi dulu raja plus dia juga hakim. Tanya, panggilan beliau dulu Abram. Nabi Ibrahim itu panggilannya apa? Abram, lalu berubah jadi Abraham atau Ibrahim. Abram. Pemuda, engkaukah yang menghancurkan semua berhala? Jawaban dia apa? Ini yang dia tunggu-tunggu. Bisa ngobrol langsung dengan Namrud yang dijaga banyak orang, sekarang bisa ngobrol langsung. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Tuan Raja Namrud, ente lihat itu kapak, siapa yang megang? Saya yang megang atau ada yang lain selain saya megang? Dilihat oleh Namrud, betul kapak itu ada di yang paling gede, kabiruhum haza. Ya, di berhala paling gede. Kata si Namrud, Ibrahim, ente jangan main-main, ini orang tua. Umur beliau waktu itu 400 tahun. Berapa Pak tadi umurnya Pak? 60? 64? Kayaknya masih kalah ini. Namrud 400 Pak, bininya 1000-an. Gundiknya ribuan. Namrud itu gila itu orang. Dia mau perempuan mana aja, mau bini orang, mau anak orang, diambil aja langsung. Dia lihat ada anak gadis cantik, ambil tanpa izin siapa-siapa. Si Namrud 400 tahun gak pernah sakit. Bapak sakit kepala gak? Ya. Sakit mah gak Pak? Enggak ya? Sakit hati gak Pak? Itu Namrud gak pernah sakit Pak. Maka dia ngerasa, aku ini Tuhan kali ya gitu. Kata si Namrud itu. Akhirnya terjadilah perdebatan yang luar biasa sengit antara Nabi Ibrahim dan Namrud. Apa kata Nabi Ibrahim? Lo ente lihat yang megang kapak saya atau si berhala? Itu berhala, dia dianggap simbol dewa siapa gitu. Dewa, mungkin dewa matahari itu dewa siapa. Apa kata Namrud? Namrud ini cerdas. Cerdas tapi GOBLOK. Apa kata Namrud? Anak muda, mana mungkin si berhala mampu menghancurkan berhala yang lain? Dia kan gak bisa ngomong, gak bisa gerak, gak bisa makan, gak bisa minum, gak hidup. Kata Nabi Ibrahim, masuk bolaku. Gol nih, gol. Wahai Namrud, wahai rakyat Namrud, wahai umatku, kata Nabi Ibrahim, engkau sendiri tahu itu berhala gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa gerak, gak hidup. Terus kenapa disembah? Cuma mau nyampein itu, beliau berulah. Dan berulahnya Nabi, salahnya Nabi itu benar. Di zaman itu dihitung dia salah. Tapi kalau diceritakan di zaman ini, kita bilang itulah yang benar. Jadi tidak semua orang yang hari ini dianggap salah, itu nanti dianggap salah. Cuma mau nyampein itu. Kalah gak Namrud? Kalah Namrud. Namrud gak bisa ngomong. Orang tua 400 tahun dikalahkan oleh anak muda, belum 40 tahun. Ini dalil Pak. Dalil bahwa bisa jadi anak muda seperti beliau-beliau kecil ini bisa ngalahin kita suatu saat kalau waktu berdebat. Ya, ini bukan gak ada urusan sama paslon 1, 2, 3 Pak ya, ini gak ada urusan. Saya sudah menyampaikan itu sejak 10 tahun yang lalu. Nanti akan ada masa anak-anak muda di negeri ini ngalahin yang tua-tua, dan itu mulai muncul. Ini mulai muncul, ya. Tapi siapa yang menang nanti saya mencintai 3 capres ini Pak. Anies intelektual, enggak? Yang kedua siapa? Prabowo berpengalaman. Yang ketiga Ganjar, ya sangat jauhi lah ya.
Muhaimin, Gus Kiai, agamanya pasti jelas lah. Yang kedua Gibran, ya pernah jadi wali kota, ya oke lah. Saya kan nggak pernah jadi wali kota, apalagi jadi presiden. Yang ketiga Pak Mahfud tahu sendiri track recordnya. Ini kesempatan dan tidak pernah terjadi seperti ini sebelumnya di Indonesia. Semua calonnya bagus-bagus. Semua calonnya bagus-bagus. Saya baru pulang dari Mesir, Pak. Ini mohon maaf yang berada di Mesir, kalau salah tolong dibenerin nanti. Mesir itu baru pemilu. Pemilu, presiden yang sudah 2 periode tidak dilarang naik lagi. Yang sudah 2 periode namanya Jenderal As-Sisi. Naik lagi, Pak. Dia punya modal, dia punya kekuatan militer. Muncul 3. Cuma saya curiga yang 3 ini, ada yang beneran, ada yang boneka. Biar muncul-munculan aja. Masuk akal nggak? 4 yang maju, As-Sisi dan 3 orang. 3 orang nih cuma dapat suara 1%, 2%, 3%. Waktu quick count, waktu saya di sana. Sekarang mungkin sudah berubah. Dan banyak yang golput, anak-anak muda golput. Saya tanya lah anak muda, kenapa kamu golput? Apa kata dia? Percuma saya nyoblos, pasti yang kepilih si yang pertama, si jenderal. 1, 2, 3 cuma dapat 1%, 2%, 3%. Sedangkan As-Sisi dapat berapa? 90%. Di Indonesia kan nggak boleh maju lagi kan? Alhamdulillah. Nggak ada 3 periode di Indonesia. Alhamdulillah. Di sono mirip-mirip kayak zaman Soeharto lagi. Kita lebih enak Pak sekarang di Indonesia. Saya ziarah ke Imam Syazili, itu jauhnya bukan main. Berangkat pakai pesawat sampai di satu kota namanya Luxor. Lalu berangkat dari jam 7 nyampe jam 5. Jam 5 di sana mau maghrib itu. Itu pergi ke sana udah mikir kayaknya nggak bisa balik lagi nih ke Indonesia. Udah begitu. Tapi yang saya nggak ceritakan apa? Di setiap jalan itu ada tentara, polisi. Semua ditanyain, kamu mau kemana? Jadi itu negara betul-betul militer, gayanya style militer. Dan menegangkan sekali. Tapi saya berhusnuzon. Ini negara karena dekat sama Palestina, dekat dengan Libya, dekat dengan Suriah. Semua negara itu sudah konflik dan sudah hancur. Yang bertahan Mesir. Maka Mesir mesti dipimpin oleh orang-orang yang keras-keras begitu. Kita maklumi. Ya, dimaklumi lah. Ya, keturunan-keturunan para nabi, tapi juga ada keturunan Firaun di situ gitu. Nah, maksud saya cerita itu apa Bapak Ibu? Negeri kita sangat-sangat enak sekali. Cuma beritanya gak enak. Ya, maka nanti siapapun yang terpilih kita doakan mereka cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta negeri. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita kembali ke Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim mengalahkan si Namrud. Tapi Namrud otoriter, dia gak mau kalah. Nah, ini ciri-ciri orang otoriter. Gak mau kalah, pantang dikritik, disenggol dikit mau bales. Ciri-ciri kekasih Allah, dicaci maki orang, dikata-kata orang, dia gak bales. Mau cari wali gak? Mau dia ulama, mau dia pemimpin, dia dicaci maki orang gak bales, itu wali. Berarti hatinya bagus. Hati dia bagus. Namrud enggak, sentimen, sensi, temperamen. Ketika dia kalah, dia nggak mau kalah. Apa kata dia? Hei, para algojo, kumpulkan kayu untuk 40 hari, bakar Ibrahim. Dibakarlah Nabi Ibrahim. Ketika mau dibakar, udah dimasuk tuh ya, dia di bawah kayu-kayu besar itu ditaruh di dalamnya. Waktu dibakar datanglah datanglah Jibril, datang malaikat angin, datang malaikat bumi, datang malaikat pohon, datang malaikat, semua malaikat datang. Dan termasuk semut pun datang. Semut datang, kecoa sih kayaknya nggak datang, makanya kecoa boleh dibunuh Pak. Ya. Cicak itu nggak datang, makanya cicak boleh dibunuh. Jadi yang hewan-hewan yang hari ini haram dibunuh, itu dulu hewan yang ikut membantu Nabi Ibrahim, menawarkan pembantuan untuk Nabi Ibrahim. Apa kata Jibril yang paling gede? Ibrahim, maukah engkau
aku bantu. Aku hancurkan si Namrud. Aku padamkan api. Datang malaikat angin. Ibrahim, itu api gampang aku padamin. Datang malaikat hujan. Ini turunin bentar mah selesai. Kita kalau ditawarin begitu GR gak Pak? Wih keren. Maka ular boleh dibunuh. Anjing gimana? Anjing gak boleh dibunuh kecuali anjing hitam. Anjing pun ikut. Semua binatang ikut. Bawain apa kayak jilatin, kayak ngambilin kayu kayak supaya gak kebakar Ibrahim. Hatta semut diambil ranting terus dia celupin ke air, dibawa ke situ Pak. Apa kata semutnya? Ya, walaupun ini tidak ada apa-apanya, siapa tahu yang sedikit ini berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini nggak perlu dilihat orang Pak berbuat, cukup dilihat Allah. Itulah ikhlasnya semut. Itulah ilmu tauhid Nabi Ibrahim yang muncul dari semut. Akhirnya Sayyidina Ibrahim ngomong apa? Enggak bro, ya? Jibril kan temennya. Saya mau tanya Bapak Ibu, lebih mulia Jibril atau Ibrahim? Jibril ya? Yang pertama jawab Jibril. Ya, yang bilang Jibril berarti dulu belajarnya di sekolah. Kalau yang bilang Nabi Ibrahim, ngajinya di majelis. Nah itu aja bedanya. Ya. Jadi kira-kira siapa yang lebih mulia? Nabi Ibrahim. Kenapa lebih mulia Nabi Ibrahim? Dia Nabi. Malaikat itu pelayannya Nabi dan wali. Malaikat itu pelayan Nabi dan wali. Maka malaikat Jibril menawarkan bantuan. Tapi belum ada titah dari Allah. Jibril turun-turun aja. Maka Jibril boleh turun tanpa diperintahkan, tapi dia nggak boleh bertindak. Dia cuma berkunjung aja. Maka sampai saat ini Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail masih diizinkan naik turun, tapi dia nggak boleh bawa syariat. Dia cuma berkunjung kepada pewaris Rasulullah SAW. Jadi Jibril itu kalau rindu ke Nabi Muhammad SAW, maka dia turun cari pewaris Nabi Muhammad SAW. Ketemu majelis, hadir di majelisnya, bahkan dia nyamar jadi orang salaman. Begitu disebutkan Nabi Muhammad SAW bahwa para malaikat itu sering nyamar jadi orang. Di zaman Bani Israel sering nyamar, apalagi sekarang ya. Akhirnya Sayyidina Jibril ditolak, Mikail ditolak. Apa kata beliau, sang bapak tauhid? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Waduh, kalimat ini kalimat tauhid. Cukuplah Allah bagiku. Gak usah engkau wahai Jibril, gak usah kalian wahai para malaikat. Terima kasih rasa simpati kalian. Maka api itu membakar karena karakter api secara alamiah. Maka kalau kita salam-salaman, harapannya hati kita gak beres sama dia bebas, udah gugur. Itu salaman kuni. Jadi kalau itu baru debus Pak ya. Kalau debus ini yang sahih. Maka ilmu debus bukan ilmu syaitan, itu ilmu Nabi Ibrahim. Cuma ada setan yang belokin gitu. Ilmu itu masih ada sampai hari ini. Saya masih punya kenalan-kenalan tuh yang begitu. Kalau mau saya anterin Pak, tapi jauh ya. Ada yang di Banten, ada yang di Padang. Pakai zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, bismillahirrahmanirrahim, sholawat, syahadat. Nggak pakai hong haling hong hang nggak jelas gitu, nggak ya. Nggak, zikirnya pakai nama Allah. Ping hong haling hong juga nggak salah ya. Zikirnya Haji Iman tuh. Maka Bapak Ibu, ini yang mesti kita ajarkan ke anak. Jadi zahirnya mereka kita sunat, batinnya kita ajarkan mereka tahu. Jadi ajarkan anak bergantung kepada Allah sedari sekarang ya. Ini orang kalau kuat di sini, nepotisme hilang, korupsi hilang ya. Kalau dia salah, dia akan nggak perlu dicari-cari KPK, dia akan datang sendiri. Saya salah, dikembaliin punya negara, lalu dia siap diadili.
kalau orang bertauhid ya. Semoga Allah memberkahi kita semua, wabil khusus sahibul bait Haji Syamsuri dan istri, terutama anak yang sedang dihajatkan untuk bersunat, berkhitan, Ananda Rizky apa namanya? Rizky, namanya panjang bener ya. Untuk beliau dan keluarganya dan untuk yang mau berkhitan, kita bacakan suratul Fatihah. Ya suratul ladzina an'amta alaihim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahmanir Rahim ya Karim ya Azim, salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasirul haqqi bil haqqi wal hadi siratal mustaqim wal alihi qadri wa miqdaril azim. Allahumma ya Rahmanir Rahim irhamna. Allahumma ya Rahmanir Rahim irhamna. Allahumma ya Rahmanir Rahim irhamna. Irhamil ummah al-Muhammadiyah, irhamna wal hadirin wal hadirat, irhamna wa sahibal haja wa ahla wa zurriyata. Allahumma arhamna wa ahlana wa zurriyatina. Allahumma syrah sudurana lil Islam wal iman wal ihsan. Allahumma ja'al qulubana quluban mamlu'atan bi hubbika wa hubbi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami memohon bersihkan hati kami dari selain Engkau. Bersihkan hati kami, hati keluarga kami, hati anak-anak kami dari selain Engkau. Jadikan kami, keluarga kami, keturunan kami, siapapun yang hadir malam ini, siapa yang mendengarkan kajian ini, dari syirik-syirik yang merusak tauhid kami kepada Engkau. Ya Allah, ya Allah, negeri ini sedang memerlukan pemimpin yang bertauhid, pemimpin yang cinta kepada Engkau, cinta kepada Rasul Engkau, cinta kepada bumi yang Engkau wariskan. Maka ya Allah, berkahi negeri kami dengan pemimpin yang adil. Siapapun mereka, mohon jadikan hati mereka hati yang bersih daripada syirik, hati yang bersih daripada kegelapan-kegelapan. Jadikan negeri ini negeri yang thayyibah, negeri yang berkah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan keturunan kami zuriatan salihin. Jadikan siapapun yang hadir malam ini, ya Allah, Kau kumpulkan kembali di surga Engkau, surga Firdaus, memandang wajah Nabi Muhammad SAW, memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.